Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa khifdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Masyarul hadirin, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Hidayatul Mustaqim. Kita lagi ada pembahasan diantaranya di bab saum atau bab puasa. Bila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu azwajihi wa dzurriyyatihi wa naqusan wa sultan al-arifin siti syabwa ali asadil Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa sahabatin ashabati wa abu wasyuhad jami ulama isafiyati main wa nahusan wa sadal banjari wa mudin arwanili wa muallimina wa masyayikhina syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahil maghdubi wala mu'alif rahimakumullah wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Pembahasan masih sekitar muftiratul saum atau yang membatalkan puasa. Kalau yang kemarin kita masih sekitaran tentang fidyah di dalam puasa, seperti mana dalam surat Al-Baqarah di antaranya dalam fidyah kalau ibu mengandung atau perempuan yang mengandung ataupun menyusui juga kaitannya sama dengan adanya fidyah, karena dikategorikan dikiaskan dengan ketidakmampuan mereka atau keadaan mereka. Nah, dalam pembahasan di pagi ini diantaranya pembahasan yang ada kaitan dengan muftiratus saum atau yang membatalkan puasa. Nah, di antara yang membatalkan puasa terkadang di antara sebagian mungkin masyarakat yang mungkin memahami yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa tadi adanya diperbolehkan dan ada yang tidak diperbolehkan. Dalam pembahasan di sini yang nantinya adalah tentang kafarat, bahwa ada kafarat yang membatalkan puasa, diantaranya kafarat tadi yang berkaitan dengan jima, hubungan suami istri di saat siang di bulan puasa. Kafarat di sini yaitu memerdekakan budak. Kalau harga budak mungkin kalau diuangkan zaman sekarang mungkin 10 juta. Bisa jadi mungkin daerah per daerah berbeda-beda. Cuman kalau di Indonesia kan tidak ada semacam perbudakan. Kalau hanya membatalkan sehari, itu kalau seharga budak 10 juta berarti dia membayarnya 10 juta. Atau diantaranya kafarat lain puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi hanya karena mungkin
sesaat sehingga membatalkan puasa, dan ada kafaratnya untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak lagi, tidak ditemukan lagi, atau memberi makan orang miskin 60. Itu diantaranya kafarat yang disebabkan dengan jima. Nah, dalam kesempatan ini kita membahas yang ada kaitan kafarat jima, yaitu di halaman 155. Di halaman 155 di faslun. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi yang ada kaitan dengan membatalkan puasa, puasa batal karena jima, hubungan suami istri di siang hari. Faslun atau fasal pada menyatakan kafarat jima di dalam puasa Ramadan. Terkadang hal kayak gini ini biasanya malah mungkin pengantin baru, ataupun mungkin ada kaitan dengan keluarga kita. Jadi paling tidak suatu saat kita bisa memberi pemahaman ke generasi muda selanjutnya. Kafarat jima di dalam puasa. Wajib kafarat dan takzir. Takzir itu semacam hukum. Wajib takzir serta kodok. Di kafarat, takzir serta kodok, barang siapa yang membatalkan puasa sehari, daripada bulan Ramadan dengan jima. Puasa sehari dibatalkan dengan jima, ini ada bayar kafarat. Ya, kafarat seperti yang tadi kita sampaikan. Jadi hanya ingin membatalkan seperti itu, kafaratnya memerdekakan budak. Jadi kalau seharga budak itu 10 juta ataupun 15 juta, jadi membatalkan sehari biayanya jadi lebih mahal. Atau puasa 2 bulan kafaratnya. Jadi membatalkan sehari, lalu kafaratnya malah 2 bulan puasa mutatabi'ain. Mutatabi'ain itu terus menerus. Jadi kalau batal sehari dalam 2 bulan, diulangi lagi mutatabi'ain. Membatalkan puasanya sehari daripada bulan Ramadan dengan jima. Yang berdosa ia dengan dia, pada pihak puasa. Dan jikalau ada jima itu, daripada berlaki-laki atau daripada pihak laki-laki atau perempuan, atau pada farji, baik jimaknya itu sama farji atau dubur binatang, walaupun sama dubur binatang, atau dengan berlapis sekalipun. Maksudnya walaupun pakai alat kontrasepsi, pakai alat kontrasepsi, mungkin maksudnya itu ada maksud tertentu, tetap sama. Jadi, dengan berlapis sekalipun, pakai alat kontrasepsi ataupun tidak, sama. Dan seperti membatalkan puasa, meneguhkan sahnya, seperti
mengakali jima tatkala kedatangan fajar. Mengakali jima tatkala kedatangan fajar, maksudnya di waktu malam. Cuman mereka itu beranggapan itu lagi malam, tapi ternyata udah fajar, udah siang, udah subuh. Maka wajib kafarat atasnya, wajib kafarat yang seperti itu. Tetapi tiada wajib kafarat melainkan atasnya laki-laki. Jadi yang diwajibkan malah yang laki-laki, karena mungkin alasan keinginan tadi kebanyakan dari pihak laki-laki. Jadi yang diwajibkan kafarat laki-lakinya, karena di waktu kadampen subuh ataupun ternyata udah subuh, melainkan atas laki-laki yang muwati, tiada atas perempuan yang diwati. Jadi tidak diwajibkan kafaratnya kepada perempuannya, dan tiada atas laki-laki yang diwati. Umpama laki-laki sama laki-laki, jadi yang diwati tidak kena kafarat, tetapi yang muwati, di umpama ada laki-laki sama laki-laki, mungkin melihat semacam bahasa biasa di kampung istilahnya itu bencong, lalu ada keinginan, jadi laki-laki sama laki-laki. Laki-laki sama laki-laki tadi yang berkeinginan, karena melihat bencong mungkin dianggap menarik, lalu bencong tadi digagahi dan seterusnya. Nah, terkadang mungkin dengan khunsa kan ada alat kelamin dua juga sama. Jadi yang wati, laki-laki yang wati yang diwajibkan kafarat. Dan jikalau batal puasa keduanya sekalipun, dan jikalau walaupun batal puasa keduanya sekalipun, seperti dimasukkan dakarnya ke dalam dubur, umpama dimasukkan ke dubur, itu juga sama, batal puasanya sama-sama. Jadi umpama ini kadang-kadang generasi muda yang mungkin tidak paham, dimasukkan ke dalam dubur, atau ke farji, ke kemaluan perempuannya, ke farjinya, ataupun ya, ke farji orang tidur, ya mungkin melihat istrinya itu mungkin pas tengah tidur, lalu ada keinginan seperti itu di waktu siang, ataupun kemudian maka digagalkan, tapi kan udah siang, lalu enggak jadi melepus togal, istilahnya macam ya, atau digagalkan oleh keadaan, ternyata udah subuh, keadaan kemudian fajar, artinya kemudian udah siang, udah subuh, karena tiada disuruhkan oleh Nabi, karena tidak diperbolehkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi kafarat dalam hadis yang lagi akan datang, melainkan laki-laki yang muwati juga. Jadi yang diberi kewajiban membayar kafaratnya yang laki-laki, yang muwati. Jadi yang kejadian seperti itu tadi, yang diberi tanggung jawab beri kafaratnya yang laki-laki, bukan yang korban, ya, yang pelakunya, bukan yang korban.
Dan tidak semua tentunya dalam pembahasan di sini berkafarot seperti yang awal kita sampaikan. Ada yang tidak diperlukan kafarot, tapi ada pembahasan-pembahasan tertentu yang memang bahasan utamanya itu adalah tentang kafarot berhubungan suami istri di siang hari di saat bulan puasa. Ini pembahasan utamanya seperti itu, cuman tidak semuanya berkafarot yang sama. Dan tiada wajib kafarot. Nah, sekarang yang tidak wajib kafarot. Dan tiada wajib kafarot atas yang tiada batal puasanya, atas yang tiada batal puasanya dengan jima, seperti jima ia pada hal atau keadaan lupa akan dirinya di dalam puasa. Tidak wajib bayar kafarot kalau dia berhubungan suami istri di siang hari ternyata dia lupa. Kalau dia puasa, jadi kadang-kadang karena pengantin baru puasa yang pertama, ya puasa yang pertama di rumah ataupun di ladang yang jauh dari kampung, bahwa dia itu puasa, lupa kalau dia itu puasa. Nah, lupa seperti itu tadi tidak bayar kafarot karena lupa. Padahal dalam keadaan ia lupa akan dirinya di dalam puasa. Jadi ternyata itu kita tadi itu puasa. Nah seperti itu tidak bayar kafarat. Ataupun ia puasa tapi tidak pada bulan Ramadan, tidak pada bulan Ramadan. Nah itu juga tidak bayar kafarat. Itu mungkin puasa nadar ataupun puasa Senin Kemis selain di bulan Ramadan, juga tidak ada kafarat walaupun dia itu puasa. Jadi yang dikafaratkan itu yang sengaja di bulan Ramadan, karena khusus bulan Ramadan, jadi karena tertentu bulan Ramadan adalah yang bulan yang benar-benar mulia. Atau jahil, atau yang tidak takoti, atau jahil, atau tidak takoti, ia akan haramna sebab baru masuk Islam. Jadi karena dia baru masuk Islam, tidak takoti bahwa di bulan Ramadan ia puasa, dikira ya bulan Ramadan dengan bulan yang lain itu sama. Karena dia baru masuk Islam, laki bini baru masuk Islam, siang-siang puasa-puasa dia hubungan intim suami istri karena baru masuk Islam, tidak tahu hukum haramnya. Nah seperti itu juga tidak wajib bayar fidyah karena dia tidak tahu. Karena dia jahil, tidak tahu dengan karena baru masuk Islam, atau karena dia tidak tahu karena jauh daripada ulama, tidak tahu bahwa berhubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan itu haram karena jauh dari ulama, misi yang madah. Atau jadi ia jauh daripada ulama, jadi tidak ada ulama yang menyampaikan bahwa hubungan suami istri di bulan Ramadan itu haram bagi orang Islam yang berpuasa. Lalu umpama seorang yang safar bepergian dari itu Pontianak, itu kan perjalanan yang jauh boleh tidak berpuasa, ya kan? Perjalanan yang jauh tadi kan boleh tidak berpuasa. Ternyata di tengah jalan itu ada keinginan dengan bini, karena dia tidak diperbolehkan tidak puasa dan tidak puasa. Nah seperti itu juga tidak diwajibkannya kafarat, karena dia tidak puasa dalam bepergian, walaupun itu di bulan Ramadan, tidak di kafarat. Lain kalau dia bepergiannya itu cuma dari rumah
ke ladang ataupun dari sekitaran seperti itu berbeda. Atau digagahi orang akan dia atas jima, artinya digagahi orang, dia itu umpama diperkosa oleh orang lain, nah itu juga tidak wajib kafarot. Jadi tidak wajib kafarot memerdekakan budak atau puasa 2 bulan berturut-turut atau memberi makan orang miskin kafarot. Dan demikian lagi tiada wajib kafarot atas yang membatalkan puasa, yang membatalkan puasa orang yang lain dengan jima, seperti membatalkan orang yang sakit atau musafir akan puasa istrinya. Jadi orang yang sakit itu kan diberi keringanan untuk tidak berpuasa, ya. Orang yang sakit diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi ternyata dia itu tidak betah di siang hari tadi itu dengan istrinya. Nah seperti itu juga tidak wajib kafarot. Ataupun musafir, orang yang perjalanan jauh, diberi keringanan untuk tidak berpuasa, tetapi dia tidak betah dengan istrinya di siang hari di bulan Ramadan, juga tidak wajib kafarot. Jadi karena perjalanan tadi itu, bukan karena Ramadannya, tapi karena perjalanan dia sehingga tidak puasa di bulan Ramadan. Jadi karena dia tidak puasa di bulan Ramadan. Berarti orang membatalkan orang yang sakit atau musafir. Jadi musafir itu kan dapat keringanan untuk tidak berpuasa, ataupun orang sakit juga sama diperbolehkan untuk tidak berpuasa, tetapi dimanfaatkan untuk berhubungan suami istri, maksudnya seperti itu. Atau dengan gundiknya, karena dia sakit tidak puasa, lalu dia dengan gundiknya, ataupun dengan gundiknya tadi orang yang bepergian, dia tidak puasa karena ada kemurahan diperbolehkan tidak berpuasa di bulan Ramadan karena bepergian jauh, lalu dimanfaatkan dengan macam itu tadi, dengan jima. Dan demikian lagi tiada wajib kafarot atas orang yang membatalkan dengan jima akan puasa yang lain daripada Ramadan, seperti kodok. Maksudnya umpama dia tengah puasa kodok, ini di luar bulan Ramadan, tengah puasa kodok karena bulan Ramadan kemai ya seminggu, mungkin kan seminggu dia tidak puasa, maka bulan Syawal dia kodok puasa. Nah, dalam kodok puasa tadi siangnya tidak betah dengan istri. Nah seperti itu tadi tidak wajib kafarot karena di luar bulan Ramadan, walaupun dia tengah puasa batal puasanya, tetapi tidak wajib bayar kafarot karena di luar bulan Ramadan, walaupun puasanya itu puasa qadha atau puasa wajib dari bulan Ramadan. Atau puasa nadar, jadi puasa nadar, umpama anak aku dianugerahi anak laki-laki mau puasa seminggu, umpama kan seperti itu kan. Ternyata
kebetulan setelah istri ngandung tadi dianugerahi anak laki-laki, maka ia wajib menunaikan puasa. Nah, dalam tengah puasa tadi ia tidak betah dengan istrinya. Nah, tengah puasa di siang hari. Nah, seperti itu juga tidak wajib bayar kafarot. Wajib bayar kafarot. Karena puasa nadar itu di luar bulan Ramadan. Atau puasa kafarot. Nah, puasanya kafarot juga sama. Jadi tidak wajib kafarot atas puasa kafarot. Karena nas datang ia pada Ramadan. Karena nas yang menjelaskan tentang kafarot orang jima tadi adalah datang pada hal Ramadan, jadi tentang keadaan puasa Ramadan. Tiada pada yang lainnya. Jadi tidak ada nas atau ketentuan di luar puasa Ramadan dan di bulan Ramadan, karena tertentu hanya khusus di bulan Ramadan itu dengan beberapa fadilah. Karena bulan Ramadan itu ada banyak beberapa fadilah yang tiada diperoleh dengan puasa Ramadan tadi. Fadilahnya banyak, tidak mungkin diperoleh daripada yang lain di luar bulan Ramadan. Jadi keutamaan atau fadilahnya Ramadan itu tidak dapat diukur dengan keutamaan yang lainnya daripada selain bulan Ramadan. Sekarang kalau sampai terjadi seperti itu, sebagaimana hadis Nabi untuk puasa bayar kafarat memerdekakan budak, atau puasa 2 bulan berturut-turut, atau memberi makan orang 60, karena berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa disimak di halaman 157. Bisa disimak halaman 157. Dan dalil, ya, ini berdasarkan hadis, dalil yang sahih dan dalil yang menyatakan, yang menyebutkan, dan dalil yang menyebutkan akan yang demikian itu hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah. Di hadis tadi dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata Abi Hurairah, ja'a rajulun ilan nabi, ada seseorang datang ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang tadi itu ngadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, orang yang ngadu itu kebetulan dari orang-orang Arabi atau orang-orang kampung, suku pedalaman Arab waktu itu. Fakola, rajul tadi itu berkata, halaktu wa ahlaktu, kata seseorang. Fakola, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, fakola wa ma ahluka, apa yang menyebabkan kerusakan? Fakola, lalu seseorang tadi itu menjawab, wata'tu imro'ati fi Ramadan, aku tuh di bulan Ramadan itu berhubungan dengan istri aku, dengan bini aku di bulan Ramadan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengar laporan seperti itu tadi, lalu Rasulullah mada, hal tajidu ma ta'tik rokobah, hal tajidu ma ta'tik rokobah, arti macam ya berarti nuan memerdekakan budak. Kola, lalu orang tadi itu menjawab, lah, aku ngisi duit pakai beli budak. Bahasa kita seperti itu, ngisi duit pakai beli budak untuk memerdekakan budak. Kola, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahal tastati angtasu masyahroini mutatabi'ain, arti macam ya kafarat muan puasa 2 bulan terus menerus, 2 bulan terus menerus.
Fahal tastati atasu masyahraini mutatabi'ain. Kata orang tadi qala la. Madah teng Nabi la. Sehari tidak mampu apalagi suruh 2 bulan. Di bahasa kita seperti itu. Qala la. Adik macam ya qala fahal tajidu mata ta'amu sitina miskinan. Adik macam ya nuan beri makan orang miskin 60, beri makan orang miskin 60. Jadi kalau ukuran sehari kayak kemarin tuh 1 mud berarti 60 mud, beri miskin orang makan miskin orang 60. Kola lalu orang tadi itu menjawab lah, kami itu ngisi duit pakai beli beras banyak. Iya, jadi sederhananya macam itu. Kola lah. Summa jalasa fa'anna rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu tiba-tiba ada orang datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa, jadi ada orang lain datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa bi'arakin fihi tamrin, ada membawa sekarung berisi tamar. Tamar itu kurma yang matang, itu tamar. Kalau rotobun itu kurma hijau, jadi yang agak muda itu rotobun. Kalau tamar itu kurma yang masak. Dia ada orang datang nguang Nabi, maik kurma yang masak ada sesak, ada sekarung. Fakola, lalu Nabi tadi itu madah terhadap orang yang ngadu kepada Nabi bahwa dia kerusakan puasanya karena berhubungan dengan suami. Lalu Nabi madah tasaddaq bihada. Arti macamnya itu ada kurma sekarung, nuan sedekahkan ke orang-orang kampung, nuan sedekahkan itu kurma sekarung itu. Fakola, orang tadi pun madah. Fakola afqaru minna ya Rasulullah, aku di kampung itu aku paling miskin. Afqaru, aku paling miskin. Minna, di kampung itu aku paling miskin. Ketika memberi sedekah, aku di kampung itu paling miskin ya Rasulullah. Wallahi demi Allah ma baina la baitiha ahlu baitun. Jadi aku rumah pun isi, kata orang tadi, aku itu rumah pun isi. Fadhahaka sallallahu alaihi wasallam, ninga penuturan orang tersebut, lalu Rasulullah itu tertawa dan tersenyum. Hatta bada'at anyahu, sehingga sampai terlihat gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ninga penuturan orang itu tadi menjadi Nabi itu tertawa sampai kelihatan gigi geraham Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sumak kola, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada idhab fa'at amru ahli, kata macam ya udah itu baik pulang meh, itu bahasa sederhananya kita seperti itu meh. Kurma sekarung itu bagian semua, usah bagi teng orang lain. Dalam hadis ini yang dimaksud dengan hadis, inti daripada hadis ini adalah kafarat hukum yang ada kaitan dengan membatalkan puasa Ramadan di siang hari adalah kafaratnya seperti ini. Jadi kafaratnya itu memerdekakan budak. Atik misi pakai memerdekakan budak karena mungkin tidak ada budak, macam kayak kita di Indonesia puasa 2 bulan berturut-turut. Jadi puasa 2 bulan berturut-turut karena batal puasa sebab berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Kalau ndak tamu lagi ndak ala puasa 2 bulan, umpama memberi makan orang miskin 60, nah itu menjadi kafarat hukum, menjadi sumber hukum bagi
umat Islam. Jadi sumber hukumnya tentang kafarat adalah sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi diantaranya yang membatalkan puasa adalah berhubungan suami istri di siang hari. Nah, ada kafaratnya, kurang lebihnya seperti itu. Nah, mungkin udah ke siang, mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat dan disambung di hari selanjutnya. Maulaya sholli wa salim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.